Halo teman-teman, kali ini kita akan membuka bungkus unboxing. Ini adalah sebuah buku. Kemarin saya habis beli sebuah textbook. Judulnya adalah apa ya, saya lupa. Tapi intinya dia tentang pemrograman seperti itu. Ya, judulnya adalah Introduction to Python for Science and Engineering. Jadi pengantar bahasa pemrograman Python untuk jurusan sains dan teknik. Saya kemarin belinya sekitar 70.000 kalau nggak salah. Saya. Wis. Ya, seperti yang terlihat. Sebenarnya kalau dilihat dia sambungan cetakannya kurang bagus sebenarnya. Ini memang tidak original karena budget juga. Jadi sebenarnya saya juga ada cetakan soft copy-nya, tapi karena yang ada dalam buku ini saya rasa cukup penting ya. Dan kalau kita ingin membuat suatu kode, saya sih sebenarnya biasanya masih buka-buka soft copy-nya, buka-buka PDF-nya. Dan saya rasa buku ini bagus untuk jadi sebuah handbook ya, walaupun tidak terlalu kecil juga sih. Series in Computational Physics. Tapi menurut saya buku ini lebih pada ya Python sih. Ya memang judulnya Python, cuma dia lebih ke mendalami Pythonnya, bukan ke fisikanya. Walaupun memang tentu masalah-masalah yang diselesaikan di buku ini juga bukan juga memang masalah fisika dan teknik juga. Tapi untuk basic-basicnya ini sangat saya rekomendasikan sekali. Karena mungkin kalau lihat tutorial di YouTube banyak sekali tips-tips kecil atau mungkin teknik-teknik yang di situ dia tidak diceritakan. Dan di sini tuh ada. Jadi laptop saya agak tidak terlalu cepat ya, agak nge-lag. Jadi untuk lihat dari PDF ke programnya itu saya rasa makan waktu. Walaupun memang enaknya ya ketika kita punya PDF-nya, misalnya untuk latihan-latihan soal, misalnya kita ingin mengcopy ini, misalnya contoh ini ada contoh ini kan ada angka-angka. Misalnya kalau kita ingin latihan, kita ingin mengcopy ini kan lebih mudah menggunakan PDF-nya kan. Kita tinggal copy terus kita paste di program kita. Dan dia ya tentu pasti lebih mudah. Kalau kita punyanya buku fisik akan lama kalau kita menulis satu-satu, mengetik satu-satu. Jadi saya rasa ya ada PDF dan ada hard copy-nya itu sangat membantu saya. Di sini dari mulai ada meluncurkan Python, mulai Python pertama kali, ada variables, modul, apa lagi ya? Ada ya melihat error, membaca error, ada apa itu string, list, dictionary, yang tentu pasti dalam kita membuat program yang lebih rumit akan sangat membutuhkan dasar-dasar yang seperti ini. Jadi saya rasa dijelaskan cukup detail, ada plotting juga, membuat grafik, karena kalau saya berarti fisika komputasi, karena saya jurusan fisika, ini sangat penting sekali dalam membuat grafik yang bagus teman-teman. Di sini di plotting di sini ada chapter 6, itu kita diberitahu
cara membuat grafik yang bagus, membuat ya tidak sekedar grafik yang polosan lah istilahnya. Ini ada warna tapi hitam putih. Banyak sekali yang bisa dieksplor dan ya seperti itu. Salah satunya ada plotting yang saya suka itu karena saya juga perlu mendalami plotting juga. Ada functions, tentu matematika, teknik, fisika, fungsi itu fundamental sekali ya. Sejak SD kita belajar fx, y dan lain sebagainya, penting sekali. Ada curve fitting, ada regresi. Kalau kita melakukan praktikum kan misalnya datanya berupa scatter tersebar seperti itu, kita ingin membuat garis yang mewakili titik-titik kita, itu dijelaskan tidak hanya kode tapi juga secara analitiknya. Jadi analitik dari kodenya itu atau dari algoritmanya itu dari mana. Kalau ada numerical routines ini dia membahas metode-metode numerik yang sering digunakan. Misalnya di sini ada mengenerate random numbers atau bilangan acak, ada linear aljabar linear, ada menyelesaikan persamaan non linear, ada integral numerik, dan ada menyelesaikan ODE atau ordinary differential equation atau persamaan diferensial umum. Jadi di Python kan ada library SciPy. Di sini ada dijelaskan SciPy kalau nggak. Oh ya, ini memang kan SciPy, Science Python, dan Numerical Python itu dia ada library, berarti fungsi ya, fungsi di mana dia itu bisa menyelesaikan persamaan diferensial seperti itu. Di sini juga ada discrete Fourier transformation, discrete Fourier transform, dan juga ada fast Fourier transform. Ini adalah algoritma yang sangat terkenal sekali karena algoritma ini dunia kita menjadi lebih cepat seperti itu. Maksudnya secara perhitungannya. Tapi saya tidak akan bahas lebih jauh tentunya. Terus di sini juga ada yang saya sukai, data manipulation. Data manipulation dengan pandas. Jadi nanti kita bisa seperti Excel tapi tentu lebih Excel ya. Jadi di sini nanti ada membaca data dari Excel, ada CSV, separated value. Intinya ini seperti Excel, cuma tentu dia lebih advance, lebih lanjutannya seperti itu. Dan ya, kalau datanya cukup rumit dan membutuhkan perhitungan yang panjang, formula-formula panjang, atau mungkin memerlukan ya fitur yang tidak ada di Excel, ya kita bisa menggunakan pandas seperti itu. Saya sangat suka. Saya sudah baca, tapi baca sebagian karena saya ulangi lagi, saya sudah punya PDF-nya juga, tapi belum selesai seperti itu. Lalu juga ada animation saya belum masuk ke animation, tapi tentu animation sangat penting karena mungkin dari grafik yang sudah jadi itu kan, kalau orang yang tidak membuat programnya, atau mungkin bahkan orang yang membuat programnya sekalipun, belum tentu bisa menginterpretasikan. Misalnya ada itu ya, kita memodelkan sebuah artikel, terus tahu-tahu grafiknya sudah jadi, itu kan kita mungkin tidak bisa membaca atau mungkin tidak tahu bagaimana sebenarnya perilaku behavior dari partikel tersebut. Jadi animation sangat penting. Tapi saya belum baca juga ya, seperti itu. Terus di akhirnya ada apa? Ada kelas, ada GUI, dan ke belakang-belakangnya saya belum baca semuanya. Jadi itu seperti itu. Saya sangat sukanya ya itu karena dia dijelaskan, misalnya ini ada sedikit pembahasan secara analitiknya. Ya sebenarnya kita bisa kembangkan sendiri sih. Saya lebih ke itu sih, lebih dimana dia itu menjelaskan kodenya secara lebih terperinci dan juga memberikan keterangan-keterangan khusus. Misalnya di sini, the DFT has real and imaginary parts, both of which are plotted in figure 9.5. Seperti itu. The FFT function returns the n Fourier components of Gn starting with the zero frequency bla 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 bla. Jadi
menurut saya informasi-informasi yang ininya itu menurut saya yang lebih penting, sih menurut saya. Dan juga beliau di sini penulisnya ada David J. Pine atau Pine ya, nggak tahu. Itu beliau memberikan kodenya secara lengkap dan mudah dibaca juga kodenya. Kalau teman-teman belajar Python, pasti kode ini mudah dibaca. Beliau sangat rapi dalam menulis kode seperti itu. Ya, ini dia lebih ke Python. Ya memang sesuai judulnya, pengantar Python untuk Science dan Engineering. Tapi di sini lebih ke seri pada computational physicsnya. Untuk computational physicsnya, atau mungkin bukan mungkin, tapi bahasa Indonesia kan fisika komputasinya, saya menyarankan buku lain yang memang dia membahas fisikanya lebih dalam, karena kan dia di sini titelnya lebih dalam daripada web fisika dan tekniknya. Metode-metode apa yang bisa kita gunakan dalam mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah fisika dan teknik, matematika juga tentunya. Dan ya seperti itu. Karena di buku-buku lain mungkin kalau ada kesempatan bisa saya beli juga, itu dia membahas fisikanya lebih dalam. Jadi ada permasalahan fisika itu dimodelkan, disederhanakan modelnya, dan sampai pada permodelan yang paling sederhananya kita simulasikan, seperti itu. Saya sarankan mencari buku lain seperti itu. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.